Halal itu kalau menurut saya secara sederhana itu apa yang diperbolehkan dalam agama itu halal. Kalau halal sih menurut saya, kalau di Islam itu jadi maksudnya gampangnya aja, halal ya lawannya dari haram. Haram itu sesuatu yang nggak dibolehkan, nah berarti halal itu, yang haram tuh yang tidak dibolehkan dan saat kita melakukan itu atau mendekati hal itu pun misalnya kita, mendapatkan dosa, ada istilahnya beratnya di dosanya. Nah kalau halal itu sesuatu yang baik dan saat kita melakukannya itu ya, akan berkah untuk hidup kita gitu. Kalau halal itu berarti kita ngelaksanain atau ngelakuin hal-hal yang Allah perintahin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bersama dengan kawan-kawan semuanya. Dan terima kasih atas partisipasinya di acara konferensi Holilir Halal tahun 2013. Dan sebagai rasa terima kasih kami, DVD ini kami berikan sebagai hadiah untuk saudara saya semuanya. Dan dalam DVD ini saya akan menjelaskan banyak tentang Qolihal, tentang Holilir Halal, tentang gerakan entrepreneur dan Geber Indonesia. Karena kami berharap besar bahwa gerakan ini tidak hanya kami saja yang menjalankan, tapi kawan-kawan semuanya ikut membantu meluaskan visi ini. Di dalam DVD ini saya akan menjelaskan lagi tentang apa itu Qolihal. Kemudian saya akan juga menjelaskan tentang bagaimana Holilir Halal, gerakan entrepreneur dan Geber Indonesia. Yang tentunya besar harapan kami bahwa DVD ini tidak hanya sekedar sampai di tangan kawan-kawan saja, tapi kawan-kawan juga ikut membantu kami untuk meluaskan visi besar ini melalui DVD ini dengan cara bisa meminjamkan ke sanak saudara, famili, kerabat dekat, dan seluruh kawan-kawan yang mungkin ada di wilayah masing-masing. Dan sebagai ucapan dari kami semuanya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk masyarakat Indonesia, sehingga visi besar kami untuk membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan industri halal terbesar di dunia bisa tercapai. Amin. Dan akhir kata, selamat menikmati suguhan kami dan semoga acara ini bermanfaat.
Menurut saya penting karena ada semacam teori apa ya namanya life bahwa garbage in, garbage out gitu. Artinya ketika kita memulai segala sesuatu dengan yang baik, yang halal, kemudian proses yang kita lakukan itu halal, maka outputnya juga akan halal. Nah, halal itu dalam artian memang selain kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi hidup kita juga jadi lebih berkah. Kalau menurut saya sih pasti penting banget karena setiap manusia itu hidup kan kayaknya memang harus berkah lah ya Mas ya. Jadi jangan sampailah kita meninggalkan yang halal itu, kalau bisa malah seluruh unsur kehidupan kita memang kita penuhi dengan sesuatu yang halal gitu. Jangan sampai yang buruk-buruk lah. Kalau bisa memang yang baik-baik. Sangat penting karena kalau kita menginginkan kehidupan yang berkah, kehidupan yang memang Allah mau ya sesuai dengan ajarannya, yaitu dengan melaksanakan atau mendapatkan apapun yang halal gitu.
Rasulullah memberikan sebuah nasihat bahwa perbaikilah makananmu, ya, karena sesungguhnya apabila seseorang memasukkan ke dalam dirinya makanan yang haram, maka tidak diterima amalnya. Dan Rasulullah bahkan bersumpah waktu itu bahwa sesungguhnya makanan yang diperoleh dari hasil menipu dan riba, ya, daging yang tumbuh dari kedua hal itu hanya neraka yang layak baginya. Artinya bahwa sebagaimana luar biasanya harta haram dan riba ini menjadi concern dari Rasulullah kepada kita semuanya, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang doanya dikabulkan, ya, yang kemudian kehidupannya baik, ya. Saya memberikan sebuah kesimpulan sederhana sekali bahwa ketika orang bermasalah, ketika orang tidak punya kehidupan yang baik, berarti doa-doanya selama ini tidak dikabulkan. Karena saya yakin sekali bahwa setiap manusia pasti menginginkan hal yang baik, dan hal yang baik itu dia utarakan dalam bentuk doa. Bahkan Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran dengan begitu jelasnya melarang kita untuk memakan sesuatu yang haram dan buruk tentunya bagi kehidupan kita, ya. Dikatakan di situ bahwa ya ayuhannasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Artinya Allah, ya, menyuruh kita untuk memakan apa saja yang halal dan baik di muka bumi. Tentu ini bukan sebatas harapan saja, tentu ini bukan sebatas perintah saja, ya. Karena tidak mungkin bagi Allah memerintahkan sesuatu tanpa kemudian memikirkan dampak baik buruknya. Tentu kita semuanya memahami bahwa Allah Maha Bijaksana, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Artinya bahwa memakan sesuatu yang halal dan baik adalah sebuah kunci bagi terciptanya sebuah kehidupan yang baik, bagi terciptanya sebuah percepatan bagi setiap manusia yang ingin memakmurkan hidupnya, yang ingin mensejahterakan kehidupannya, yang ingin menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari azab dunia maupun akhiratnya. Dan tentu banyak sekali hal yang baik yang bisa kita peroleh dari mengkonsumsi hal yang halal dan baik tentunya. Nah, terlepas dari halal dan baik ini hanya yang kita makan saja, tentu kita harus meluaskan pemikiran bahwa yang halal ini tidak hanya terkotak pada makanan saja, tetapi pada kehidupan, kepada transaksi bisnis, terhadap cara-cara bisnis, ya, terhadap apa yang kita pakai, apa yang kemudian kita bawa pulang ke rumah. Karena tentu saja hal yang haram, sebagaimana yang kita tahu bahwa haram itu hal yang dilarang, dan ketika sesuatu dilarang pasti akan dapat hukumannya. Ketika kita berani menggunakan sesuatu yang haram, ya, maka kita berarti mau menanggung konsekuensi atas hukuman itu, ya. Dan hukuman itu tidak serta-merta akan diberikan di akhirat saja tentunya, ya. Dunia pun juga akan ikut menjadi dampaknya. Contoh misalnya ketika kita tidak memedulikan cara-cara yang baik dalam bisnis, ya, tentu sebagai akibatnya klien kita kabur, tentu sebagai akibatnya bisnis kita berantakan, ya. Sebagaimana hal tersebut dalam kehidupan kita, ketika kita menyepelekan hal-hal yang halal dan baik dalam proses menjalankan kehidupan ini, tentu saja akan banyak dampak buruk yang akan kita dapatkan, ya. Misalnya anak kita jadi bandel karena mungkin rezeki yang kita bawa ke rumah adalah rezeki yang haram. Kemudian bisnis kita jadi hancur berantakan gara-gara mungkin sumber dana kita adalah dana-dana yang kita tidak tahu tingkat kehalalannya sampai seperti apa. Nah, inilah sebuah visi besar dari seorang Andre dan dari seorang kawan-kawan semuanya yang mensupport dari komunitas entrepreneur tentang keberadaan gerakan Hulu Hilir Halal.